Kali ini aku akan membahas bab terakhir pada pembelajaran desain interior, yaitu bab 8. Materi yang dibahas pun tidak terlalu banyak, dan mungkin aku akan membahas tutorial dalam menggambar desain interior nantinya. Oke, materi pertama itu ada desain menggambar interior, lalu teknik menggambar interior, dan yang terakhir adalah tutorial menggambar interior. Oke, langsung ke bahasan. 1. Dasar menggambar interior. Dalam menggambar interior, desain interior yang baik dimulai dengan sebuah ide, di mana ide tersebut tersirat di bayang-bayang imajinasi dari seorang desainer. Sebenarnya, desain adalah pengerjaan terhadap citra tersebut, sebuah usaha untuk mendefinisikan, membentuk, dan membuatnya menjadi nyata. Menggambar adalah sebuah teknik dalam mempresentasikan sebuah ide dari konsep yang hampir abstrak yang diterjemahkan secara nyata dalam kenyataan. Gambar dibutuhkan untuk menceritakan ide dan konsep seorang desainer, sehingga gambar desain interior haruslah menarik. Ketika seorang desainer menjadi lebih berpengalaman dalam membuat gambar, gambar tersebut harus meningkatkan kepercayaan terhadap ide-ide yang diusulkan oleh seorang klien. Seorang klien atau pemberi tugas harus bisa terkesima dan terkesan dengan gambar desain seorang desainer. Desain interior sangat bergantung ke sesuatu yang berbentuk fisik, 3 dimensi, dan visual. Sehingga cara termudah untuk memvisualisasikan bentuk fisik adalah dengan gambar atau model. Membuat gambar yang bagus membutuhkan latihan dan pemahaman tentang cara terbaik dalam menyampaikan sebuah desain. Beberapa tahapan dalam mendesain membutuhkan beberapa jenis gambar pula. Jika desain semakin kompleks dan detail, gambar sketsa saja tidaklah cukup. Gambar sketsa mungkin terlihat bagus dan terkesan kreatif karena merupakan gambar tangan. Namun jika diminta gambar yang lebih spesifik mengenai elevasi, skala, dan pendetailan, gambar desain interior dapat menggunakan bantuan komputer. Gambar komputer telah banyak digunakan dalam bidang desain interior karena menjadi alat yang efektif yang mendukung praktik desain interior dan menghasilkan komunikasi global yang standar di mana-mana. Contoh kecilnya adalah sebuah garis yang digaris oleh manusia akan memiliki identitas yang berbeda dengan dibandingkan dengan proses komputer. Hal ini pula yang menjadikan menggambar menggunakan komputer lebih disukai. Beberapa orang juga menganggap bahwa menggunakan komputer dalam menggambar akan mengambil alih proses kreatif dan tidak realis. Hal utama yang menggambar desain interior adalah mewakili bentuk 3 dimensi, konstruksi, dan lingkungan spesial pada permukaan 2 dimensi. 3 hal tersebut seiring berjalannya waktu telah berkembang menjadi beberapa sistem gambar seperti gambar multiview, paraline, dan perspektif. Tanpa membandingkan gambar manual dengan gambar komputer, beberapa sistem tersebut merupakan bahasa grafis formal yang diatur oleh serangkaian prinsip yang konsisten. Memahami prinsip-prinsip ini adalah kunci untuk membuat dan membaca sebuah gambar interior. Oke, langsung saja ke gambar multiview. Gambar multiview menggunakan sistem proyeksi ortogonal. Contohnya adalah gambar-gambar denah, tampak, dan potongan. Gambar multiview diibaratkan sebagai wajah utama dari setiap pandang atau view paralel dengan bidang gambar. Gambar paraline meliputi subset proyeksi ortografi yang biasa disebut dengan proyeksi akonometrik, yaitu isometrik, dimetrik, dan trimetrik. Setiap jenis menawarkan sudut pandang yang berbeda dan menekankan kepada aspek yang berbeda dari subjek yang digambar. Gambar paraline cocok untuk memvisualisasikan ide yang muncul ke dalam proses desain. Gambar ini mampu untuk menggabungkan rancangan ketinggian dan bagian suatu tampilan dan ilustrasi. Gambar 3 dimensi yang dipotong dan dibuat transparan untuk melihat ke dalam melalui ruang-ruang atau diperluas untuk menggambar hubungan spesial antara bagian-bagian ruang. Saat menggambar paraline, biasanya gambar tersebut dimiringkan di antara 30, 45, dan 60 derajat. Dan yang terakhir adalah perspektif. Gambar perspektif adalah teknik menggambar yang digunakan untuk mengilustrasikan dimensi lewat bidang datar. Perspektif tercipta karena keterbatasan jarak pandang mata kita dalam melihat objek. Semakin jauh jarak mata kita dengan benda, maka semakin kecil penampakan benda tersebut, bahkan akan hilang dari pandangan kita pada jarak yang sangat jauh. Sebaliknya, semakin dekat jarak mata kita dengan benda, maka akan semakin besar benda itu terlihat. Ada banyak bentuk gambar perspektif seperti perspektif satu titik,
perspektif 2 titik, dan perspektif 3 titik. Gambar perspektif merupakan gambar yang sering digunakan dalam memvisualisasikan sebuah rancangan desain interior. Dan bahasan terakhir adalah tutorial menggambar interior. Yang saya akan bahas di sini adalah menggambar dapur dan ruang makan menggunakan aplikasi komputer. Dengan dibantunya multimedia dalam menggambar interior, bentuk dan rupa model yang diinginkan dapat divisualisasikan dengan jelas, dan pembuatan gambar model tersebut dapat dilakukan lebih cepat karena langsung meniru model bangunan yang sebenarnya serta menyimpan informasi yang lebih lengkap karena bentuk bangunan langsung dimodelkan elemen-elemen konstruksinya. Salah satu aplikasi multimedia menggambar 3D yang dapat membantu pembelajaran adalah aplikasi SketchUp. SketchUp dirancang untuk mempermudah penggunanya untuk membuat suatu modeling arsitektur sebuah bangunan, khususnya interior. Di sini akan membahas penjelasan dan tata cara mendesain permodelan dapur dan ruang makan, serta menambah komponen atau furnitur interior. Pertama-tama kita jalankan aplikasi SketchUp-nya. Selanjutnya akan muncul kotak dialog pada monitor seperti ini. Lalu kita pilih dialog tersebut untuk memilih template. Setelah itu pilihlah interior and product design dengan ukuran milimeter. Selanjutnya setelah memilih template, akan muncul sebuah interface awal pada aplikasi SketchUp seperti yang ada pada monitor ini. Kemudian untuk menentukan satuan dalam mendesain, pilihlah menu Windows lalu ke model info. Lalu setelah muncul sebuah kotak dialog, pilih units dan pilihlah length unit. Klik menu drop down format lalu pilih desimal. Pada menu drop down di samping desimal pilih ukuran milimeter. Lalu di menu drop down presisinya pilih 0,0 mm. Kemudian aktifkan checkbox enable length snapping, kemudian pilih 1 mm di menu drop down di sampingnya. Aktifkan checkbox display unit format. Dan selanjutnya adalah pada kelompok angel unit, kita klik menu drop down presisi dan pilih 0,0. Selanjutnya itu tutuplah kotak dialog tersebut. Oke, tahap selanjutnya yaitu buatlah dasar pembuatan lantai dan dinding dapur serta ruang makan tersebut dengan membuat objek persegi panjang dengan ukuran 3000 x 6000 mm dan ukurannya 2900 x 5900 mm, di mana persegi panjang yang kedua ini berada di dalam persegi panjang yang pertama. Lanjut ke tahap selanjutnya yaitu persegi panjang tersebut merupakan pembeda antara lantai dan dinding dapur. Selanjutnya adalah membuat dinding dapur dengan 3 dimensi yaitu menggunakan push atau pull. Setelah itu klik ikon push atau pull yang berada di baris toolbar. Arahkan push dan pull tersebut pada dasar dinding lalu klik objek tersebut. Pada baris status distance ketik yaitu 3000 lalu tekan enter. Dan jadinya seperti ini. Oke, masuk ke tahap berikutnya yaitu klik icon rectangle pada baris toolbar kembali. Pilih titik awal pada bagian pojok pertemuan antara lantai dengan dinding. Lalu geser perintah tersebut ke arah bawah. Kemudian tekan tombol Tab pada keyboard 1 kali. Setelah itu ketikkan pada status dimension ukuran persegi tersebut yaitu 3000 lalu tekan enter. Tahap selanjutnya yaitu klik icon push atau pull yang berada di baris toolbar. Arahkan push atau pull pada dasar meja kabinet, lalu klik objek tersebut. Untuk memberikan jarak ketinggian objek, tekan Tab pada keyboard 1 kali. Pada baris status distance, ketik angka 1000 lalu tekan enter. Kemudian akan mendapatkan hasil seperti pada monitor kalian ini. Lanjut ke tahap berikutnya yaitu berikan sedikit sentuhan untuk membuat bak pencuci atau sink dengan menggunakan push dan pull kembali. Kita bisa lihat jadinya seperti ini.
Oke, masuk ke tahap berikutnya yaitu klik icon tab Measure Tool. Arahkan ke pojok ujung pertemuan antara dinding dengan meja kabinet. Lalu klik titik tersebut. Kemudian pada baris status length, ketikkan angka atau masukkan angka 1000 lalu tekan enter. Lalu menghasilkan sebuah titik berjarak 1000 mm terletak di atas penempatan ujung meja kabinet dapur. Kemudian buatlah persegi panjang dengan ukuran 500 x 2000 mm menggunakan rectangle ke arah kanan ruangan. Ya, seperti pada monitor ini, bisa kalian lihat hasilnya. Setelah itu lanjut ke tahapan berikutnya, yaitu setelah dasar bidang persegi dibuat, kita kemudian melakukan push dan pull ke arah depan sebesar 500 dan berikan garis lurus tengah bidang lemari kabinet tersebut menggunakan line tool. Langkah selanjutnya adalah membuat pintu lemari dengan menggunakan perintah offset. Klik icon offset pada baris toolbar, lalu klik pada garis ujung dari sisi paling depan lemari. Kemudian masukkan angka 50 dan angka yang sama juga digunakan pada bidang berikutnya. Oke, selanjutnya kita pilih menu window pada menu bar, kemudian kita pilih default tray, lalu material. Akan keluar menu dialog material seperti terlihat pada monitor. Lalu pilihlah warna sesuai keinginan kalian. Jika ingin warna kayu, kalian bisa klik pada icon wood. Lalu muncullah warna-warna kayu seperti ini. Dan kalian bisa juga memilih warna color untuk mewarnai dinding dapur tersebut. Untuk SketchUp 2017 ke atas biasanya akan diarahkan ke SketchUp Warehouse, yaitu beberapa desain orang yang bisa kita pakai menjadi sebuah template. Itu bisa berupa furnitur dan sebagainya. Oke, sekian dari saya dan terima kasih telah mengikuti video pembelajaran desain interior dari bab 1 hingga 8. Semoga kalian paham lah apa yang aku jelaskan. Kalau nggak paham ya paham-pahamin aja lah. Bye.